bahas di channel. Kan pada akhirnya kan bawa nama beliau. Oh itu pengacara dan integritas ini memang harus dijaga, harus kita jago sehingga prestasi kita ini bukan hanya tingkat dulu tapi bisa go ke tingkat nasional bahkan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana cerita rakyat Bengkulu, jumpa lagi kita di video kali ini di mana cerita rakyat Bengkulu mengulas atau mengupload video-video perkembangan seputar Bengkulu. Adik sana cerita rakyat Bengkulu bicara masalah bidang hukum. Kita ketahui bahwa kalau di Jakarta kita temui banyak pakar-pakar hukum, tidak terkecuali di Bengkulu. Sengaja saya undang bintang tamu kita kali ini, salah satu advokat ternama di kota Bengkulu. Kita sapa saja Bapak Jeki Haryanto SH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya Bang? Kabar baik, sehat. Sehat Bang ya. Kayaknya lagi sibuk jadwal Bang. Ya begitulah. Ya. Kesibukan advokat, Iya. kesibukan pengacara, banyak ketemu orang. Oke, di sana kita sudah didamping oleh Pak Jeki Haryanto. Bang, jadi cerita rakyat Bengkulu ini sebelumnya memang membahas masalah perkembangan Bengkulu Bang, baik dari sektor politik, sosial, pokoknya segala kita bahas di CRB Go, dengan tujuan nantinya Bengkulu bisa dikenal dan bisa berkembang. Kalau ini dari sudut sisi hukum. Ya, karena kebetulan Pak Jeki ini Ketua Advokat Indonesia. Ya, baru terpilih. DPD Bengkulu ya. Nah, ya, kami ucapkan dulu selamat Bang Jeki. Ya, terima kasih. Ya, dari Bang Jeki langsung aja Bang kami bertanya, menurut pandangan Bang Jeki dari segi hukum di khususnya di Bang, bagaimana pengamatan Bang Jeki perkembangannya selama ini? Jadi Bengkulu ini kan sedang menuju daerah yang mungkin dalam beberapa tahun atau dalam beberapa ke depan itu akan setara dengan daerah-daerah lain. Tentu muncul banyak persoalan-persoalan khususnya berkenaan dengan persoalan-persoalan hukum. Jadi untuk menyambut itu maka di samping daerah harus siap, masyarakat itu harus siap. Kalau dari sisi hukum cukup berarti nanti akan banyak persoalan-persoalan hukum yang muncul. Makanya dari sisi advokat, dari sisi pengacara juga harus mempersiapkan diri terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul nantinya. Ketika Bengkulu ini sudah seperti misalnya kota besar, seperti Medan atau Jakarta. Nah, jadi dibutuhkan advokat ataupun pengacara-pengacara yang benar-benar profesional menguasai bidangnya terkait dengan hal-hal maupun aktivitas di Bengkulu. Jadi advokat itu harus siap mempersiapkan diri. Maksudnya advokat yang dari Bengkulu ya, karena rata-rata setiap daerahnya punya advokat. Bengkulu ada advokatnya, daerah lain ada advokatnya. Nah ini lebih ke advokat-advokat yang dari Bengkulu. Jadi apa tadi Bang? Ketua DPDKI, DPDKI Kongres Advokat Indonesia. Advokat Indonesia, Partai Perwakilan. Tergabung advokat Bengkulu Bang ya? Ya, ada beberapa organisasi memang. Advokat itu ada beberapa organisasi, salah satunya KAI, salah satunya Kongres Advokat Indonesia. Jadi kita punya kepengurusan, punya anggota. Nah, satu lagi yang jelas di kesempatan IKO ini
Pak Taniko kasih tahu dengan adik sanak lah. Nah, ini kan terkait dengan masyarakat yang menggunakan jasa pengacara. Jadi masyarakat harus diberi pengetahuan yang cukup bagaimana mencari macam-macam caranya biar misalnya cari pengacara itu dia bisa dapat pengacara yang pas untuk menangani perkara dia dan juga yang pas di hati dia. Nah, makanya pesan ini kan untuk seluruh masyarakat Bengkulu, kalau nak cari pengacara atau pakai pengacara tentu harus dilihat dulu track record. Track record ini kan bisa dilihat ataupun bisa diketahui pertama dari mulut ke mulut, kemudian dari perkara-perkara yang ditangani. Nah, kalau perkara-perkara yang ditangani ini kita bisa searching loh. Jadi kita ketik nama pengacara, misalnya pengacara Bengkulu, searching di Google. Nah, biasanya akan muncul di situ track record ataupun perkara-perkara yang pernah ditangani. Nah, tentu kalau perkara-perkara yang sudah muncul di pemberitaan dan Google itu perkara-perkara yang memang cukup menarik perhatian publik atau perkara yang ya besar, karena besar kan. Kalau dia sudah terekam di Google itu, nah kemudian selain rekam jejak perkara yang ditangani di Google itu bisa di searching gitu. Itu melalui situs misalnya kayak kami nih. DPDK, Kongres Advokat Indonesia. Nah, di situs resmi pimpinan pusat kami itu ada database advokat. Jadi kita pasti nanti akan diarahkan di Google itu ada profil advokat di situ. Advokat ini profilnya ini dan memang terdaftar secara resmi dia di Kongres Advokat Indonesia. Jadi kita tidak akan ragu lagi ketika kita lihat itu. Di situs DPP KAI misalnya ada nama saya di situ. Di samping itu saya juga bisa lihat rekam jejak melalui Google pemberitaan. Nah, baru nanti kita tentukan apakah cocok tidak dengan ini. Ya, dan biasanya ada juga di situ bisa kita searching kontak-kontak person kan bisa juga kita cari di situ. Nah, ini untuk panduan. Artinya untuk panduan masyarakat ini ketika akan menggunakan jasa pengacara ini dia bisa melakukan itu dulu, akhirnya menemukan pengacara yang tepat untuk dia, serak dengan dia, dan kemudian memang qualified dia menangani perkara yang misalnya mau diselesaikan oleh masyarakat. Artinya kalau langkah awalnya untuk mencari pengacara itu ke situ dulu Bang ya, kita ya bisa paling lihat. tidak melakukan itu. Iya, melakukan itu. Kita lihat profilnya, pengacaranya, terus track recordnya Bang ya. Track record itu mesti. Jadi jangan sampai ini kan ini yang terkadang yang sering kita dengar misalnya dia sudah mati pengacara, tetapi perkaranya tidak selesai dan segala macam itu. Kadang kan ada pernah kita dengar begitu. Saya sekarang sebagai ketua DPD itu berupaya untuk bagaimana advokat-advokat dari Kongres Advokat Indonesia ini KAI ini memang profesional bekerja. Jadi ketika dipakai oleh menggunakan jasa advokat dari KAI, ini perkaranya selesai dan juga pengguna jasanya masyarakat itu jadi puas dengan kinerja dari rekan-rekan dari KAI. Artinya tidak mengecewakan klien. Ya, tidak mengecewakan klien. Pas pengacara yang dia menguasai perkara yang akan diurus itu. Jadi serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Ya, ya. Itulah salah satu memang harapan saya ini ketika saya di mimpin DPD ini, DPDK ini, harapan saya itu kalau tidak memberikan masukan, memberikan kepada masyarakat, memberikan masukan kepada masyarakat ini salah satunya ini jangan sampai masyarakat itu dia bingung untuk menentukan pengacara mana yang dia pakai jasanya. Nah, salah satunya triknya kita bagi tadi kan itu.
salah satu. Kalau bakso Bengkulunya jangan babo di sana. Iya. Cukup di search di mana tadi Bang? Di Google Di Google ya. bisa di Google karena akan muncul semua di situ. Kita tinggal ketik nama dia, karena akan muncul semua. Ketik nama dia. Pertanyaannya kalau misalnya belum tahu nama ini Bang, acara siapa? Ya tinggal apa ketik pengacara Bengkulu. Oh Kan itu gitu aja kan. ya langsung keluarga lo Bang. Tinggal pengacara Bengkulu atau pengacara provinsi Bengkulu atau pengacara kota Bengkulu. Kan itu muncul tuh nama-nama nanti di pencarian Google itu. Karena kan sekarang itu kan udah ada karena teknologi juga kan, jadi semua rekam jejak digital itu pasti direkam oleh Google. Itu tadi di sana teritorial Bengkulu, satu tips yang diberi oleh Pak Jeki Haryanto, Ketua KAI Bengkulu. Nah Bang, ini pertanyaan selanjutnya Bang, sepanjang pengalaman Bang Jeki ini boleh kan? Ya. Boleh. Agak lebih ke pribadi. Sepanjang menangani kasus ini Bang Jeki, ada nggak pengalaman Bang Jeki yang berkesan menangani satu kasus yang kira-kira cukup unik lah untuk diceritakan di CRT Bang? Ya sekedar berbagi aja. Sebenarnya kalau cerita perkara, seluruh perkara itu sebenarnya menarik. Karena tantangan itu kan berbeda-beda. Iya. Jadi ada perkara ini tantangannya ini, Iya. perkara ini tantangannya ini. Nah, kalau yang dianggap berkesan, ya seluruhnya berkesan. Oh berkesan. Tinggal lagi sebenarnya kalau dalam dunia hukum itu ada istilahnya bedah kasus kan. Bedah kasus. Nah, jadi bedah kasus. Ada memang sebagian orang misalnya tertarik di perkara pertanahan. Nah, dia mengambil sampel misalnya perkara yang pernah kita tangani. Nah, dia fokus ke pembahasan soal pertanahan. Nah, jadi ya bedah kasus kadang dianggap dia menarik. Kalau saya yang menentukan perkara yang mana yang menarik, saya pikir seluruh perkara itu menarik sebetulnya. Oh gitu. Karena kalau perkara itu tidak menarik, tidak sampai ke pengacara. Iya. Itu pasti selesai secara kekeluargaan atau diselesaikan sendiri oleh mereka. Gitu. Kekeluargaan. Secara kekeluargaan. Ya baik. Di sana cerita Rakyat Bengkulu cukup menarik. Sore ini masih bersama Bang Jeki Haryanto, SH, Ketua KAI Advokat Indonesia perwakilan. Nah Bang Jeki tadi sudah pesan, artinya seluruh perkara itu cukup berkesan Bang ya? Berkesan ya, Ya. seluruh perkara berkesan. Jadi kalau misalnya ini Bang, pertanyaannya yang Mawan tahu kan, yang kita tahu perkara ini kan ada namanya perdata dan pidana, kan gitu Bang. Bang Jeki ini basicnya ke seluruh atau ada khusus-khususnya nggak? Apa memang Kalau- seluruh bisa ditangani? Kalau di profesi pengacara, kita itu belum ada pengkhususan. Oh, Jadi belum belum ada kayak profesi dokter Iya, spesialis. Tidak ada. Jadi pengacara yang namanya sudah dia jadi pengacara, udah berpraktek, itu dia bisa menangani seluruh perkara. Baik pidana, perdata, kemudian peradilan agama, tata usaha negara, seluruh perkara. Karena kita di advokat ini belum ada pengkhususan. Tapi bakal ke arah situ. Kalau saya melihat bakal ke arah situ kalau saya melihat. Jadi nanti ada yang memang mengkhususkan spesialisnya. Khususkan misalnya pengacara pajak, pengacara soal soal pengadilan agama, perkara perceraian. Dia khusus untuk Kadang bingung juga Bang, kadang. Ada yang khusus misalnya menangani tipikor. Polisi. Tapi untuk law-firm yang besar, dia sudah ada pengkhususan. Jadi misalnya ada perkara tipikor, maka tim yang diturunkan adalah tim yang memang biasa untuk menangani perkara tipikor. Karena misalnya perkara lain, ada tim lain. Tapi kalau pada umumnya sekarang itu belum ada. Berarti Paling itu untuk law-firm besar. kasus besar. Kantor Kantor besar. besar. Kalau di Bengkulu masih secara umum itu Bang.
Kalau di Bengkulu karena perkaranya juga ada yang terlalu Ya, terlalu khusus. termasuk tadi sengketa pilkada bang ya, bisa juga enggak? Itu Bisa. masuk kemana itu, berdata juga bisa juga. Bisa. Bisa. Kalau pilkada itu ya perkara politik. Polisi. Selagi dia bersinggungan dengan peradilan, maka kita bisa lakukan. Oke, di sana cerita rakyat Bengkulu. Pertanyaan terakhir bang, waktu sudah sore juga. Harapan abang ke depannya, khususnya untuk pengacara-pengacara Bengkulu ataupun pengacara muda yang sekarang sedang nanjak-nanjaknya, yang harapan ke depannya gimana nih bang? Pertama, abang selaku ketua advokat Indonesia Provinsi Bengkulu, ada harapan enggak untuk pengacara kita yang di luar sana, khususnya pengacara Bengkulu bang? Ya, jadi kalau dari profesi pengacara ini sama juga dengan profesi-profesi lainnya. Jadi kalau memang untuk ngangkat nama daerah itu bisa baik dari profesi pengacara. Misalnya ada pengacara Bengkulu yang eksis di nasional. Misalkan. Bawa nama Bengkulu. Kan pada akhirnya kan bawa nama Iya. Bengkulu. Oh itu pengacara dari Bengkulu. Dari gitu. Bengkulu Pak Jeki. Karena yang kita dengar sekarang kan untuk pengacara-pengacara yang eksis di tingkat nasional ini kan dari Medan. Nah, harapan saya itu untuk rekan-rekan pengacara, yang namanya di profesi ini kan pasti kita mau menorehkan prestasi, karena ini perkara-perkara yang selesai dengan baik sesuai harapan dari klien, yang kemudian prestasi ini akan lanjut bahkan sampai tingkat nasional. Jadi prestasi yang ditorehkan ini sampai tingkat nasional, akhirnya membuat harum nama Bengkulu. Makanya kredibilitas, integritas ini memang harus dijaga, harus kita jago sehingga prestasi kita ini bukan hanya untuk tingkat Bengkulu, tapi bisa go ke tingkat nasional bahkan internasional. Dengan perkara-perkara yang lintas negara. Itu harapan kita. Jadi itu ditorehkan oleh pengacara-pengacara dari Bengkulu. Nah, itu harapannya. Siap. Jadi kan ngarumkan nama Bengkulu juga. Mengharumkan nama Bengkulu di tingkat regional, nasional, bahkan di internasional. Itu tadi harapan dari Bang Jeki Herianto SH. Di sana cerita rakyat Bengkulu. Sekian dulu wawancara singkat kita dengan Bapak Jeki Herianto SH. Semoga Pak Jeki selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam menjalani profesinya sebagai pengacara Bengkulu, sehingga pengacara Bengkulu ini dapat muncul di tingkat nasional dan mengharumkan nama Bengkulu. Itu doa kita bersama. Di sana cerita rakyat Bengkulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kita jumpa lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.